itu yang pertama. Yang kedua, barusan tadi saya putarkan terkait pernyataan dari sang pengacara. Sang pengacara mengatakan, kami ada buktinya. Sejak awal diakui anaknya, dibiayai dari kecil. Ini ada buktinya. Kemudian mobil yang beli itu dari Denada dan sebagainya dan sebagainya. Menurut pendapat Abang, monggo. Ini kan masih belum membuktikan kan. Enggak apa-apa lah dia mau ngomong apa aja lah. Nah, Mau dia punya betul. mulut kok. Masalah bener apa enggak bener nanti kan kita uji bersama. Iya, Soal satu saja yang saya buktikan bahwa satu frasa saja yang dia yang betul-betul nggak bisa dia bertanggungjawabkan kan begini. Mulai dulu dia aku sebagai anak. Untuk apa kemarin itu? Wong pengakuan anak itu sudah dilihat sama publik kok. Lewat apa iya, namanya media Instagramnya Dinada itu mulai tanggal berapa? Pasca setelah kita ngajukan gugatan kok. Iya toh. iya. Iya, itu Nah, fakta. itu fakta satu yang sudah jelas nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan keterangannya itu. Untuk yang lainnya nanti proses pembuktian. Kalau memang dia sudah memberikan nafkah, untuk apa kita menggugat? Malu-maluin aja Mr. G. Iya toh. Ya, ya. Itu loh. Berarti selama pewawancara di media itu yang dia mengatakan bahwa semuanya sudah terpenuhi, justru bertanya balik kepada pihak keluarga. Justru itu penggiringan opini ya menurut Abang ya. Iya penggilingan opini. Sebetulnya kalau dia ngomong semuanya terpenuhi, memang iya. Sudah saya betulkan di sini. Memang jawaban dia iya. Cuma yang memenuhi itu bukan Denada yang memenuhi itu mamanya dan papahe. Gitu loh. Iya. Yang seharusnya itu yang notabene seharusnya itu kan tanggung jawabnya Denada gitu loh. Iya, Ya. betul. Bahkan tadi Bang, tadi dalam mungkin teman-teman semua juga mendengar di dalam konferensi pers itu ya, dalam konferensi pers itu mengatakan bahwa rumah termasuk rumah yang ditempati oleh saya tidak tahu itu tapi ini pernyataan itu jadi kita jadi traveling nih kemana-mana nih Bang. Mohon izin mungkin ada penjelasan sedikit terkait dengan hal itu Bang. Begini, yang harus dipahami sama netizen-netizen dan teman-teman yang lain itu begini. Konteks kalau kita melakukan gugatan perdata itu yang digali itu kebenaran formil, bukan kebenaran material sebagaimana yang layaknya di perkara pidana. Kalau kebenaran formil ya, Hmm. maka dia mendalilkan, maka dia juga harus punya bukti actori incubit probatio. Artinya apa? Kalau dia betul-betul bilang sudah memenuhi semuanya, gampang bukti suratnya tunjukkan. Dia pernah Iya, membelikan mobil, tunjukkan kalau ada mobil atas nama STNK dan BPKB atas nama Resa, tunjukkan. Pernah iya membelikan betul. rumah, tunjukkan kalau ada sertifikat tanah atas nama Resa, tunjukkan. Jangan ngomong asal ngomong Hmm. aja gitu loh. Hmm. Begitu Mr. G. Oke, intinya harus dibuktikan ya. Bahkan terakhir tuh ada kalimat-kalimat yang mengatakan begini. Mungkin Abang sudah dengar atau mungkin belum dengar, tapi ini saya pertanyakan lagi terkait dengan obscure libel. Itu gugatannya semuanya obscure libel, semuanya obscure libel kan? Itu satu. Yang kedua terkait gugatan perdata harusnya gugatan terkait dengan perkawinan katanya harus di pengadilan agama itu yang kedua. Yang ketiga terkait gugatan ini harusnya di Pengadilan Negeri Tangerang. Demikian Abang, ceritanya seperti itu. Nah, begini, itu bukan obscure libel. Jadi yang pertama itu kalau obscure libel itu terkait dengan substansi materi gugatan. Hmm. Tapi kalau terkait dengan formalitas, saya kan sudah ngomong mulai pertama, memang ada kans gugatan saya di Banyuwangi itu akan ditolak sama hakim untuk dipindah di Pengadilan Negeri Tangerang memang iya. Tetapi ingat, kalau hakim sampai melakukan itu, ya, ini namanya begini, di hukum itu ada istilahnya sumum ius, summa injuria, summa crux, summa lex. Selalu ada pertentangan hakim itu dihadapkan antara kepastian hukum dan keadilan. Contohnya gimana? Contohnya begini, di dalam pasal 118 HIR itu bilang bahwa kalau kita mengajukan gugatan itu ada 4 poin. Yang pertama itu di tempat kedudukan penggugat, tergugat memang ya toh. Habis itu di kediamannya tergugat. Yang ketiga di tempat menggugat apabila tidak mengetahui alamatnya si tergugat. Di tempat objek perkara itu melekat yang keempat. Memang iya, tetapi begini Mr. G. Refleksi dari aktor sequitur forum rei, istilahnya, asasnya di dalam 118 HIR itu. Ini mohon maaf, ini mungkin kurang
kurang anu ya, saya akan memberikan penjelasan pelan-pelan saja ya. Jadi Ya, ya, ya. aktor sekutor formula itu adalah tempat kemenangan pengadilan negeri berwenang untuk mengadili. Ya. Mm-mm. Intinya ketentuan 118 ini adalah refleksi dari apa namanya asas yang namanya peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Nah, hakim itu harus merefleksikan itu karena ini kan proses penegakan hukum, proses untuk pencarian keadilan kan begitu. Ya, Jadi kalau hakim pengadilan negeri Banyuwangi tidak melihat bahwa akibatnya sebetulnya ada di Banyuwangi, saksinya itu banyak di Banyuwangi. Jadi Resa itu ya, tidak pernah diambil di Jakarta, tidak pernah. Resa itu ya, dari Jakarta diantar ke Banyuwangi, kan begitu. ya, Diterima sama mamai sama papai itu kan di Banyuwangi, dari Surabaya dibawa ke Banyuwangi, kan begitu kan. Jadi ya. akibatnya itu di Banyuwangi dan saksi-saksi yang melihat itu semuanya dari Banyuwangi. Kalau Banyuwangi. dipindah ke pengadilan negeri Tangerang, maka hakim itu jelas akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, biaya ringan, dan Ya, sederhana. Jelas ya, tidak cepat lagi kalau kita ke Tangerang. Jelas tidak ya, sederhana lagi. Jelas tidak murah juga kita kalau ke Tangerang. Saya harus ya, mengangkut saksi-saksi dari Banyuwangi ke iya, Tangerang. Nah itu. ya. Artinya kalau Apalagi hakim sampai mengabulkan seperti itu ya, mohon maaf ya, kita ini kan di dalam sistem yang korup ya. Welcome to Indonesia ya. Kalau andai kata nanti hakim itu tidak melihat kebenaran di situ, tapi ya, Mahkamah Agung bilang memang ketentuan hukum memang mengatur seperti itu. Itu kepastian hukum itu ada di undang-undang. Masalah keadilan dan asas kemanfaatan itu ada di penegakan hukum. Kuncinya ada di hakim. Kalau hakim melihat keadilan, ya, maka hakim bisa menggunakan powernya namanya ius contra legem. Hakim boleh mengesampingkan undang-undang, boleh mengabaikan undang-undang, bahkan melanggar undang-undang demi pertimbangan keadilan. Di mana konteks untuk mengadili Resa itu sebetulnya nggak di Banyuwangi, di Pengadilan Negeri Tangerang, tapi demi keadilan hakim boleh di Banyuwangi. Begitu, Mr. G. oke, oke. Kalau nggak Nah, di Banyuwangi, kalau nggak di Banyuwangi, Iqbal juga nggak akan ditunjuk itu, Bang. nggak akan ditunjuk, dibuang itu jelas. Udah pasti itu. Ya, ya karena kan dia tinggal di Banyuwangi, makanya dia ditunjuklah Iqbal itu. Jadi Iya, Iqbal tuh harusnya bersyukur karena kasusnya ada di Banyuwangi sehingga menunjuk Iqbal yang tinggal di Banyuwangi, begitu, Bang. iya. Nah, kalau dia nanti berbicara tentang obscure libel, kapasitas untuk menilai gugatan saya ini obscure libel secara materi ya, material ya, sudah jangan satu lah, Iqbal itu satu tim aja, saya tunjuk nanti kita taruh nanti di forum terbuka untuk umum nanti biar semuanya menilai itu pinteran mana kita sama dia. Itu aja lah. Iya, iya, Saya juga gemes sama mereka ini. Itu loh, itu loh. iya. Ya, kita tetap profesional ya, Bang ya. Saya tetap profesional, tetapi saya ini anu lah, kalau saya ini ngomong apa adanya Mr. G, nggak saya tambah nggak saya kurangi. Iya. Bahkan tadi ini saya itu mendengarkan langsung loh, Bang. Saya tadi berharap bahwa Abang itu nonton supaya ucapannya itu Abang dengarkan gitu loh. Tapi kan Abang nggak ada ya, tapi saya tahu bahwa itu semua pernyataan, semua gugatan, isi materialnya gugatan itu pun disanggah oleh dia. Itu yang pertama, itu berkaitan dengan ini pengadilan negeri. Harusnya dia itu menggugat di pengadilan agama, begitu, Bang. Ya, siap lanjut Mr. G. Oke. Di pengadilan agama sehingga ini pengadilan negeri tidak berwenang, katanya ini harus pengadilan agama. Ah, itulah ceritanya. Mungkin terima telepon dulu nggak apa-apa, Bang. Mohon maaf ini dari apa namanya dari Polres Solo barusan memang saya janjian tidak apa-apa dong dia terlambat saya masuk aja lah. Udah saya konfirm kok barusan. Siap lanjut. Nggak dijawab aja, mungkin sesaat lagi atau berapa menit lagi gitu, Bang, biar dikatakan kooperatif, Bang. Sekarang Siap. bahaya loh, Bang, nggak Siap, kooperatif. siap. Ya memang anu ini. Ya memang saya janjian sama anu ini Polres Solo ini barusan ya. Sebentar Mr. G Ya. ya, mungkin 2 menit aja ya, izin ya. Boleh. Mungkin teman-teman ini ada waktu 2 menit, ya, ada waktu 2 menit untuk abang kita ya. Ada Bang Maksi tuh ngintip-ngintip, saya doakan Bang Maksi, saya doakan dari jauh, hati-hati Bang Maksi. Kalau nggak naik di sini Bang Maksi, insya Allah ini sisir saya ini akan bicara nanti Bang Maksi. Waspada ya Bang Maksi ya. Ya. Oke, kita bercerita tadi. Lucu. Bu Egi mungkin Bu Egi ada pendapat. Yang lain di mute. Tadi sudah saya sampaikan begitu Bu Egi. Silakan Bu Egi. Iya, iya ini seru ya. Ini seru. Eh
sekali lagi, ini bicara dari hati seorang perempuan. Kita kan tidak ngerti proses kejadiannya. Bisa saja, maaf ya, eh, dipaksa, kasus pemerkosaan, atau kasus apa, walaupun supirnya bicara, wah begina begitu, begina begitu. Tapi kan yang tahu kan denadanya, apa yang diperlakukan atau apa yang dilakukan. Kalau menurut saya sih, sampai seorang anak tidak diakui karena dia itu ada sesuatu yang buruk, itu maksud saya, sesuatu yang buruk. Kalau Ada dia, sesuatu yang disembunyikan. ya itu maksud saya. Kalau seandainya, eh, maaf, misalnya pacaran jadi hamil, itu kan sebetulnya cuma masalah malu ya. Tapi ini betul-betul kayak benci. Nah, waktu itu saya mendengar apakah AI, ini AI juga ganggu bener ya. Apakah AI yang masuk, pokoknya Denada menyampaikan mungkin dalam pers ya siarannya, dia bilang Resa anak ibu bla 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 bla, ibu nggak usah dipikirin, ibu udah bahagia sama Aisyah. Nah, bingung kan? Jadi bagaimana itu maksudnya? Ya Mungkin itu ada mungkin juga suara yang mendengar. itu Itu saya itu bingung. suaranya memang tuh. Iya, dia bilang Resa anak ibu yang baik, ini begini-begini. Kalau ibu mah nggak usah dipikirin, udah bahagia sama Aisyah. Ya, jadi terpaksa Resa tetap bukan anaknya dia kan, jadi begitu kan? Bukan pengakuan sebagai anaknya. Jadi gimana itu? Itu maksud saya. Itu aja yang menjadi bahan pertanyaan. Ah, Ibu, saya tanya sama Ibu Egi. Bu Ya, Egi, ya, Bu Dokter. Ini kan sudah sekian lama ini iya, disuarakan lewat iya, media bahwa Reza adalah putra saya. Tapi kok iya. nggak pernah ditemui, nggak pernah diajak bicara. Menurut Ibu gimana ini? Kayaknya kok suatu hal yang aneh. Menurut Ibu, silakan. Ya, saya ini terganggu sama AI ya, karena sering muncul di medsos itu dia makan sama-sama, dia pelukan, dia itu gitu ya. Sementara suara-suara di luar mengatakan dia belum ditemui, belum diberikan pernyataan. Jadi kayaknya bagaimana itu Mas apa namanya Mr. Z? Kok AI benar mengganggu, jadi dia silih berganti seperti agak melompat sedikit, Nikita Mirzani yang kita bahas dulu lama sekali. Itu dia Hmm. akhir-akhir ini muncul dengan, dan saya tahu itu adalah kasus apa, video-video lamanya dia punya tim. Dia punya tim apa namanya yang mengupload lagi gitu ya. Karena waktu saya bilang, saya komentar begini, "Lah, ini bukannya video lama, timnya mengirim kepada saya. Timnya mengirim, tapi saya nggak sempat baca. Ini tim, dia bilang tim Nikita gitu. Mungkin dia nggak suka dengan pernyataan saya. Ya udah begitu saja. Nah, jadi menurut saya eh kalau dibilang tidak pernah menemui, saya percaya sama Mr. Z. Saya sudah percaya sama Mr. Z. Walaupun di luar itu banyak yang mengatakan sudah ketemu, sudah begini, sudah begitu. Itu yang membuat saya bingung. Dan bahkan ada fotonya, ada videonya. Begitu Mr. Z. Ya, ya, terima kasih kalau Ibu percaya sama saya karena semua yang saya suarakan ini adalah kebenaran. Dan Percaya. memang belum terjadi pertemuan itu belum sampai detik ini belum ada. Karena yang saya dapatkan adalah langsung dari narasumbernya. Kalau Ibu nggak percaya, wah Ibu nanti saya nggak sayang lagi. Ya kan Mr. Z itu udah menjadi guru saya. Jadi kan Hmm, saya sudah angkat ya apa, hands up lah pokoknya gitu, atau iya, hands down juga boleh. Pokoknya iya. begitu. Tapi
pengacara yang pertama kali membawa Reza membuka kasus ini, gimana kabarnya? Nah itu tadi yang baru bicara. Oh, itu kan omnya ya? Omnya apa kakaknya? Ipar. Nah, itu omnya, Oh, sepupunya lah, sepupunya, iya. tetapi sekaligus pengacaranya. Nah, itulah orang yang pertama kali membawa ke Oh, dunia oh, ini, ke sorry, dunia sorry. hukum. Ya, Iya, iya, kurang kurang mengikuti. Tapi kalau memang begitu, Pak siapa ya namanya lupa? namanya Ronald Asrama. Salah. Ronald Armada. Oh, Ronald Armada, iya, oh iya, oh itu yang pertama membawa. Ya, Ya, dia memang dari pertama sudah mengatakan tidak pernah menerima atau tidak pernah mendapatkan apapun gitu. Sampai ya, yang saudaranya bolak-balik bilang dia ada di luar negeri, kalau kamarnya ada TV dan sebagainya macam. Sementara pengacara yang bilang nggak ada, itu berupa gudang gitu ya. Itu juga ya, saya dengar begitu. iya. Oke, oke Bu, terima kasih ya. Teman-teman yang mau naik, yang tahu tentang ini ya, yang tahu tentang ini dipersilahkan ya. Terutama keluarga-keluarga dekat daripada Reza. Ini ada Cantika ini, ada Cantika. Cantika, mungkin apa yang kamu sampaikan Cantika terkait dengan apa yang terjadi yang disampaikan oleh pengacaranya di Nada tadi. Sebelumnya ingin menyapa-nyapa dulu. Assalamualaikum Bu Dokter. Dokter Sopo meneh, Loh itu bukan Bu dokter, Dokter baru saya Waalaikumsalam. ngomong. dokter. Dokter. Ya menurut Ya, saya yang dibilang Pak Ronald itu betul. Kalau memang Denada memberikan sesuatu rumah atau apa mobil ya buktikan gitu loh. iya, Itu aja. iya. Buktikan. Kalau memang Buktikan ngasih ya. buktikan. Oke, 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 buktikan. Tinggal di mute Ya, dulu, di oke. mute dulu. Bu Dokter, Bu Egi Ligia, ini di Siap. atas ada Bang Ronald Armada. Itu pengacaranya yang pertama kali dan sampai sekarang. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Egi, monggo Bu Iya. Egi. Selamat malam, Bang Ronald. Semalam, malam. Ya, saya mengingat-ingat kayaknya di TV baru-baru itu banyak muncul gitu ya. Dan saya percaya itu apalagi keluarga dekat. Lalu kenapa ya pengacara-pengacara artis rata-rata seadanya gitu ya. Orang yang bisa didikte oleh yang bermasalah. Contohnya nih bolak-balik contohnya MF Muluk ya. Tapi memang begitu. Itu pengacaranya itu didikte dan sampai dia itu apa ya? Nggak punya pegangan, nggak punya Hmm, pegangan gitu. Itu tapi saya percaya Bapak, saya mengikuti waktu itu, tapi kemudian belakangan saya ada kesibukan lain sehingga hmm, sampai namanya tadi agak lupa gitu. Dan saya pikir kasus ini memang sangat menarik ya, sangat menarik. Tapi kenapa menurut Bapak kan pasti keluarganya ya, kenapa tidak diselesaikan juga sampai saat ini? Atau orang-orang banyak dibodohi oleh eh, A yang banyak foto-fotonya melihat kan kalau hubungan mereka sudah baik. Nah, itu. Nah, terus sekali lagi saya mau tanya sama Bapak, apakah Bapak juga mendengar pernyataan dari Denada yang mengatakan Reza anak saya, anak ibu bla 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 dan ibu mah hidupnya enjoy aja bersama Aisyah gitu. Itu kan tersinggung sekali begitu gitu. Bapak bagaimana menanggapinya? Ya, begini Bu. Ibu siapa ini tadi nih? Bu Egi ya? Iya, Bu betul. Egi ya. Bu Egi, insya Allah sini saya mengacara yang tidak bisa didikte karena saya tidak mau berbicara yang tidak sesuai dengan faktanya. Iya. Ya, kalau memang gampang aja, sederhana saja Bu Egi. Ya,
Saya kan sudah bilang orang punya mulut mau ngomong apa aja itu ya selepas itu tidak bisa dibuktikan secara faktual ya nanti kan dia kan malu sendiri kan begitu. Sah-sah saja kita mau ngomong apa aja. Pembuktiannya sederhana. Kalau memang Reza itu memang pernah hidup enak dengan Aisyah ya, sudahlah suruh tunjukkan. Aisyah itu kan adiknya. Ada tidak di fotonya di Nada itu ada fotonya dia dengan Reza, ada fotonya dia dengan Reza dan Aisyah, ada tidak? Gitu aja sudahlah. Kalau saya ini saya berkali-kali melakukan afirmasi terkait dengan konteks yang sudah dinyatakan oleh Dinada dan kuasa hukumnya yang tidak betul itu. Saya sebetulnya mau melakukan klarifikasi itu malas karena apa? Saya menunggu di proses pembuktian gitu loh. Sebenarnya begitu, Bu. Iya betul. Ya, Tapi karena Mr. G ini memang sahabat saya ya, itu makanya ya, saya beberapa kali ini kan sudah agak sedikit kendor ini untuk melakukan konferensi pers itu karena saya juga sebetulnya di-hunting juga, di-running juga sama teman-teman wartawan. Cuman memang saya kurangi karena masih belum proses pembuktian. Saya malas nanti terlalu banyak menimbulkan fitnah dan beginilah seperti pengacaranya Dinada itu katanya sudah memberikan apa-apalah, sudah ya, menafkahi dan apalah itu capek saya menanggapi itu semua. Nanti yuk buktikan saja lah. Kalau memang yuk berani tunjukkan saja lah satu saja buktinya aja. iya. Tuh. Satu bukti saja itu bisa ini. Tapi kan begini, sebentar Bu Egi ya. Iya. Saya Bang Ronald, Iya. ini Bu Egi adalah seorang doktor tamatan UI dari Fakultas Jepang ya, sastra ya, apa ya? Bukan. Apa? SKSG, Sekolah Global. Siap. Iya. Ya, beliau bergelar doktor, jadi kita juga menghormati karena di usianya yang ini. Tetapi beliau juga mengamati permasalahan ini. Anehnya lagi, beliau itu melihat dari viti-viti, apakah itu AI atau apa, seolah-olah itu sudah ada pertemuan antara mereka, sudah ada pertemuan antara Aisyah dengan Reza, sehingga pengen bertanya langsung pada Bang Ronald begitu. Iya. Bu Egi. Begini Mr. G terkait dengan pertemuan itu ya. Saya sekarang ini menjadi hopeless Mr. G. Saya lama sekali kemarin itu menunggu di Jakarta. Karena kemarin itu kontak terakhir itu dengan Bang Sandi. Karena Bang Sandi kalau nggak salah nangani perkaranya artis siapa gitu. Seakan-akan Ya, beliau ngomong itu agak sedikit kurang konsentrasi di perkaranya Dinada. Itu kan saya kan bingung kan. Lah ini mau serius apa enggak ini konteksnya mau ketemu ini gitu loh. ya, Jadi ya, kalau orang itu mau ketemu, ini hubungan kan hubungan afiliasi keluarga kan. Kalau kita berbicara tentang iya, hubungan afiliasi keluarga, apalagi hubungan anak dan ibu, iya, ini yang berbicara kan nurani kan gitu loh. Jangan membuat framing ya kan seakan-akan menggiring opini bahwa pertemuan itu sebetulnya konteksnya itu apa ya? Pemenuhan untuk kebutuhan untuk membuat framing di publik. medsos. Jangan. Pertemuan itu Ya, nuranimu gitu loh. Yang sampai sekarang yang tidak kita tangkap itu kamu nggak pernah datang. Berarti kamu ini aslinya punya ya, perasaan nggak dengan anakmu kan gitu saya bingung kan. iya, Jadi iya, jengkel iya, saya ini Mr. G. iya, Iya. iya, iya. Itu Bu Mr. Egi G. mungkin ada pertanyaan lagi Bu Egi untuk Bang Sekali Ronald. sekali lagi, Emilia itu menyanyikan lagu untuk apa? Itu kok Ya, persis ya tentang kejadiannya si Reza ini gitu. Apakah lagu itu sudah muncul setelah Reza lahir atau sebelum Reza? Ada yang bilang tahun 80-an atau bagaimana Pak Ronald? Itu oh, kemarin sudah saya jawab itu di iya, Oh, tapi saya enggak apa jawaban saya ulang juga. Insya Allah saya tetap konsisten. Saya ya. tidak akan berkomentar sebatas saya tidak tahu. Saya itu tidak tahu, baru tahu dari Mr. G itu kemarin itu ya Mr. G ya. iya, Itu iya, satu. Terus iya, yang kedua, lagu itu dibuat tahun berapa, itu pun saya tidak tahu. Mohon maaf Ibu iya, Egi, meskipun saya ini Hmm. keluarganya dari ibunda almarhum Emilia Contessa, saya ini secara tegas saya nyatakan saya bukan pengagumnya, mohon maaf. Gitu loh. Saya ini bukan pengagumnya, itu loh. Mohon maaf. iya. Jadi saya lagunya itu nggak ada yang tahu. Oke, oke. Saya kasih tahu nih Bang Ronald, Siap. Bu Egi itu seangkatan dengan Emilia Contessa. Dia teman akrab tuh sama Emilia Contessa itu. Siap. Ya, dan beliau itu tinggal di Jakarta. Jadi dia paham betul dengan Emilia Contessa. Tapi
keturunan-keturunannya ini Bu Egi nggak tahu gitu loh. Ya, Ya, saya agak perjelas sedikit kenapa saya bisa kenal, karena Ya, dia itu selalu juara pop singer yang ya. diselenggarakan oleh Yamaha. Nah, Yamaha Hmm. Musik itu di situ ada suami saya. Jadi begitulah hubungannya. Hmm. Dia kan selalu Ya. menjadi nomor satu waktu pop singer itu ya, nggak ada yang ngalahin waktu itu gitu. Itu Hmm. aja sih ceritanya. Jadi Oke. karena ketemu, jadi kok biasa kan orang kalau udah satu frekuensi bicaranya sama, jadi ngomong gitu. Dan Ya. ternyata seumur juga. Hmm. Ah, seumur dan tanggal lahir gimana tanggal lahir? Iya, tanggal lahirnya kok sama gitu. Heeh. Ya begitulah Oke. ceritanya. Oke, jadi ini Bu Egi ini curiga bahwa ada orang-orang yang digunakan untuk mengupdate video-video lama, Iya, tetapi dalam situasi yang baru terkait dengan adanya Resa ini dalam iya, kehidupannya di Nada, begitu Bu ya? iya, begitulah. Oke, oke, Susilo saya kasih waktu, mungkin izin ada Mas Riji, pertanyaan kalau izin Mas Riji. ya, silakan. Biar saya jawab aja sedikit aja ya untuk Bu Egi nih ya. Bu Egi, ya kalau kita apa namanya kalau kita yakini bahwa memang kalau terkait dengan lagunya Bunda, kalau saya manggilnya Hmm, Bunda ya, iya, kepada almarhum Elmira Kontesa itu terkait dengan lagunya Bunda yang ternyata itu juga apa namanya hampir sama menceritakan kisahnya iya, Resa. Saya pikir itu bentuk kebesaran Allah itu yang memang menunjukkan bahwa beliau apa namanya sang hak ini punya sifat maha pemberi petunjuk itu aja lah. Kalau saya itu aja iya, sudah. betul, betul, betul. Oh ya, sebelum 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 terakhir ini, Pak Ronald, ketika belum terjadi apa-apa, orang tidak tahu siapa Denada, tetapi kenapa dia merubah muka dari rambut ke bawah sampai ke kakinya, saya lihat dia rubah habis-habisan. Saya bertanya dalam diri saya, orang itu kan kalau merubah kan mungkin hidungnya atau mungkin matanya, kayaknya nggak ada yang habis-habisan seperti itu menurut saya gitu. Lalu saya bertanya, kenapa ya dirubah begitu? Dan banyak yang mirip jadinya seperti dia gitu ya. Ternyata nggak berapa lama muncul kasus ini. Oh, ada sesuatu yang dia sudah jijik sama dirinya. Ada sesuatu yang harus dia buang jauh-jauh tentang dirinya. Menjadi yang sekarang. Karena itu dia lincah sekali. Wah, dia berjogetnya seru amat gitu loh kira-kira. Itu dari Oke, saya, Pak Ronald. Iya, kalau itu saya anu lah, kalau saya nggak no bisa comment. komentar lah. Iya, cuma yang jelas mungkin kalau dia mau melakukan perubahan ya, kalau saya ambil kesimpulan berarti dia tidak puas lah dengan ciptaannya itulah kan begitu aja. Itu loh. Iya, Iya toh? Oke. Itu aja sudah kalau saya. Kalau iya, saya beda lagi, Bu Egi. Saya iya. beda lagi. Jadi saya melihat dia sekarang tuh seperti boneka stroberi itu loh, apa Bu Egi, stroberi ya? Apa namanya? Boneka Tapi yang yang paling kecil. seru itu Yang seorang yang tinggal di Bogor itu yang dagunya diruncingin, yang itu menyeramkan sekali itu. lah ya itu kayak boneka stroberi apa Iya, namanya itu loh. ya, ya udahlah kayak boneka gitu. Tapi bonekanya Iya. mirip. Kalau pernah melihat ada perempuan Freda namanya. Itu tapi dia laki-laki menjadi perempuan dan dia makan nasi Padang, wah seru amat begitu. Itu mirip dan ada semua. Dan ada satu lagi mirip semuanya Oh iya, mukanya. saya salah, bukan stroberi, Barbie. Wah, maaf salah Barbie, Bu Egi salah. Oke, kita Barbie. kasih waktu nih Bu Susilo, Bu Susilo. Ya, Monggo Bu Susilo. Tadi kan katanya mau bertanya sama Bang Ronald. Silakan, Susilo. Assalamualaikum Bang Ronald, selamat Waalaikumsalam. malam. Oke, mohon maaf mau bertanya. Ini kan tadi pengacaranya bilang kan katanya ada apa yang hak waris harus yang mau dikasihkan dengan si Reza.
kan sedangkan si Reza kan belum diakui sebagai anaknya, tapi kok ini sudah ada kabar bahwa rumah itu mau dikasihkan atas nama si siapa si Reza. Terus ini bagaimana, sah atau enggak sah ini Pak? Gitu sih. Begini Yang Bu Susilo. yang oke. Cuma Ya, itu pertanyaannya apa ada lagi nih pertanyaan ini? ini masalah hak waris kan itu Enggak, kan ada hak waris. ya enggak. Maksud saya pertanyaannya Bu Susilo cuma ini apa ada lagi? Nanti kalau ini saya jawab. Iya, kan sedangkan pengakuan kan belum ada dari Mbak Denada kayak gitu. Tapi kok ini hak waris sudah maksudnya udah dikeluarkan kayak gitu. Sedangkan dari awal pun juga belum ada pengakuan dari Mbak Reza gitu. Mbak Denada gitu sih Pak Ron. Ya, ini Terima kan kasih. begini. Itu saja sebetulnya salah satu petunjuk membuktikan bahwa bahwa telah terjadi inkonsistensi antara pernyataannya Denada dengan pengacaranya, antara pernyataan 1 dan 2 itu dia nggak konsisten. Jadi kalau memang sudah diakui mulai pertama katanya, ya toh yang hidup fan-fan saja dengan adiknya, sekarang kok malah mau memberikan waris kepada Reza. Itu kan katanya Ibu juga masih belum ada pengakuan. Pengakuan itu baru ada pengakuan itu, Bu. Pasca dia memberikan pengakuan secara ekspresif verbis yang sudah diutarakan di dalam platform apa itu Media IG? sosial. Ya, Wah. Instagramnya yang kemarin itu. Baru itu pengakuan itu ada. Hmm. Iya, Nah, tapi kalau kan secara bertatap muka di antara anak sama ibu kan belum begitu kan Bang? Memang belum, tetapi kan undang-undang kan nggak mensyaratkan adanya itu. Yang penting dia mengaku aja kan sudah cukup. Kalau dia nggak punya nurani untuk bertemu dengan anaknya sih, bagi saya sih nggak masalah. Oh, Oke. begitu. Ya toh, yang penting Oke. kan nanti kan publik yang menilai. You punya nurani nggak? Sudah ngakui lah, minta maaf dan sebagainya, mau ketemu aja sulit kan begitu. Itu satu. Oh Terus iya. yang kedua, kalau pengacaranya bilang itu sekarang itu sudah mau mewariskan rumahnya itu ke Denada, itu bagi saya ya bodoh 2 kali. Bukan bodoh pertama ya, bodoh 2 kali. Karena apa? Karena proses pewarisan itu hanya terjadi apabila si pewaris itu meninggal dunia. Mm-mm. Oh Nah, begitu. jadi kalau itu diutarakan sama pengacaranya, maka pengacaranya itu menyatakan menginginkan bahwa kliennya meninggal dunia kan begitu. Oh berarti nggak bisa ya Bang? Bisa, Yo, sebetulnya bisa, tetapi konsepnya yang betul bukan pewarisan. Konsepnya itu hibah, pemberian, ya ketika dia Oh, masih hidup. oh iya baik. Diperbolehkan, tetapi undang-undang mensyaratkan kalau untuk tindakan atau perbuatan hukum terkait dengan konsep hibah, ini ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama itu hibah itu harus berdasarkan akte otentik, akte notarial. Yang kedua tidak boleh lebih daripada sepertiga dari keseluruhan harta. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau dia Oke memberikan baik. hibah sekarang pun kepada Reza, mungkin itu bentuk pengakuan atau bentuk pertanggungjawaban kalau dia merasa bersalah lah selama ini telah meninggalkan Reza. Tetapi kalau dia berikan sekarang pun, ya itu tidak menghapus Reza itu juga menjadi ahli waris yang nantinya ketika dia meninggal dunia. Oh iya baik. Oke, memang tadi itu ada pernyataan itu, Bang. Itu benar itu. Itu ada pernyataan itu dari pengacaranya terkait dengan warisan. Kemudian ada juga pernyataan lagi yang cukup mencengangkan kita semua, yaitu terkait biaya mulai dari SD sampai uang sekolah, uang gedung, kemudian sampai kuliah. Bahkan dia menyebutkan bahwa kuliahnya itu Reza itu bukan berhenti karena biaya. Dia tahu semua, dia ada semua, katanya seperti itu, Bang. Makanya kita ini bertanya-tanya dan harus sumber yang valid yang bisa menjawab, terutama saat pembuktian nanti, begitu, Bang. Begini ya, sebetulnya ada salah satu fakta ini yang masih terlalu prematur untuk saya buka di sini sebelum proses pembuktian. Tetapi karena ini dipaksa, karena pengacaranya itu asal bunyi seperti itu, maka saya buka di sini ya. Ya. Sebetulnya itu ada hubungan hutang piutang antara almarhumah Emilia Contessa itu dengan Mama Ratih dengan Papai. Dan itu juga bisa saya buktikan nanti lewat kwitansi. Siap. Jadi ya kalau ada beberapa setoran dari
Bu Emil almarhum itu kepada Mamai dan Papai, itu harus dijelaskan dulu. Itu bagian pembayaran hutangnya, apa bagian menjalankan kewajibannya Dinada. Tapi kalau bagian menjalankan kewajibannya Dinada kepada Mamai dan Papai, seharusnya kan bukan lewat Bunda, kan langsung bisa kepada Mamai dan Papai. Kenapa kok harus ribut? Tunjukkan saja lah buktinya lah. Oke. Tapi kalau selama saya mengetahui ya, kalau saya mengetahui karena saya ini kan mulai kecil, mulai bayi itu kan ikut ya di situ itu. Iya. Karena kan saya masih belum menikah itu kan sudah pacaran dengan istri saya itu kan sudah gendong Reza itu kan mulai bayi saya ini. Jadi saya ini yang Iya. mengetahui secara faktual, makanya saya ini nggak mau menambah dan nggak mau mengurangi karena saya nggak ada untungnya. Bagi saya sendiri ya, Mr. Ji ya, saya nggak ada Iya. keuntungan di sini, Mr. Ji. Untuk nambahin, untuk ngurangi. Kalau nambahin saya dosa, untuk ngurangi pun saya dosa, gitu loh. Iya betul. Sama Itu juga nggak pernah seperti ada itu. saya juga seperti saya, Bangku. Enggak, Tidak begini. pernah saya nambahi. Ya. Siap. Saya lanjut lagi Begini, ya. Mr. Ji. Nanti Oke, kalau memang saya pingin, jadi saya itu pingin tatap muka. Kalau berani ya, suruh datang Dinada itu. Nanti saya akan hujani pertanyaan yang sedikit rasional. Katanya sudah memberikan biaya untuk pendidikan TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah ya. Ya, itu jejak Sekarang digitalnya katanya- ada, Bang. Jejak digitalnya ada jejak Iya, digitalnya. Makanya kalau itu terjadi secara forum, pertemuan secara face to face dengan saya, jelas hancur nanti itu Dinada itu. Kalau semuanya saya tanya semuanya. Sekarang kalau memang kamu biayai, TK-nya TK mana? SD-nya SD mana? SMP-nya SMP mana? SMA-nya SMA mana? Enggak bisa jawab dia, sudahlah potong leher saya ini. Kalau saya bohong. Ya. Gimana Tuh. caranya kamu biayai? Emang sekolahnya aja kamu nggak tahu di mana? Nah, tapi Sekarang tadi saya tanya, sudahlah kalau gitulah. Hmm. Siap. Tapi benar-benar Ada lagi tadi- pertanyaan yang agak sedikit rasional, Mr. Ji. Kan Ya. saya bilang kan, ini kan beberapa ini pesertanya Mr. Ji ini kan, mohon maaf ibu-ibu semua ya. Iya. Nggak, sekarang saya tanya, Iya. sudahlah, saya tanya sama ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu yang terhormat, kira-kira ibu kan sudah punya anak. Kira-kira ibu tahu tidak anaknya ibu ini punya sahabat-sahabatnya siapa? Betul. Tahu. Insya Allah semuanya tahu lah. Iya. Ya coba tanyakan kepada Dinada, sahabatnya Reza itu siapa kalau tahu dia. Malah jawabannya Bang Sudah, Ronald. kalau sampai itu makanya kan konyol, itu makanya saya malas saya untuk Nah, iya, orang pernah sering-sering nemuin aja memberikan enggak kok pendapat enggak- yang iya, iya. pasti enggak tahu. Oke. Orang pernah nemuin aja enggak ya pasti enggak tahu banget. Oke. Selama Ini ini ada Iya, enggak gitu pernah katanya. Iya, siap. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya. Ini juga terjadi, ini juga ada barusan saya mendengarkan itu ya teman-teman semua ya, bahwa ada tadi Reza itu tidak dijadikan supir, gitu ya. Padahal kemarin-kemarin kan kita mendengar bahwa Reza itu posisinya supir, oke. Tapi Reza itu dididik untuk akan dibawa menjadi politikus seperti itu dan ini dan ono. Kita juga jadi ketawa nih. Katanya bukan jadi sopir Bang Ronald, katanya itu dididik untuk menjadi politikus seperti itu gitu. Kemudian pemberian mobil itu langsung itu dimanja mulai SMP itu dikasih mobil Brio itu dari Emilia Contessa itu dari Sindenada, kemudian diganti Avanza dan sebagainya. Itu juga diceritakan begitu, Bang Ronald. Ada jejak digitalnya dan saya akan tayangkan di YouTube saya, Bang Ronald. Silakan. Itu kan di podcastnya Bang Denny itu kan sudah saya ulas, dan yang ngomong kan bukan saya langsung, Mr. Ji. Memang pernah dibelikan Brio itu, tetapi Brio itu kemudian kok mamanya disuruh nyicil, dan mama itu sudah nyicil sampai 5 tahun. Berarti dia itu nggak pernah, dia itu membelikan cuma mungkin ya, mohon maaf ya, ke showroomnya, habis itu diantar ke Reza, suruh bayar sendiri. Sekarang saya tanya, apakah itu konsep pembelian? Kan begitu. Pak Begitu Ronald, kan. tapi kan itu bukti cicilannya masih ada kan, dipegang Bu Ratih kan, untuk bukti nanti. Sangat-sangat ada lah. Kita kan nggak oke, mungkin oke. kita ini. Iya. Dan cicilan itu kan 5 tahun, bukan 5 hari kan. Jadi kalau saya buktikan betul. kalau saya semuanya Itu satu nggak untuk apa-apa. pembuktian Kalau nanti sampai Pak Ronald, iya kan, untuk pembuktian. iya Bu, iya Ibu. Makanya itu bukti ada 50 berapa bukti itu sudah.
Kalau semuanya terkait dengan hal itu aja. Itu loh. Iya, nah itu Jangan kan udah sangat begitulah. jelas banget. Ya. Makanya jangan. Terus itu Makanya saya itu malas ada Ibu untuk ya, untuk menjawab semuanya itu karena ini masih belum proses pembuktian. Terus masalah ya. susu yang 1 truk itu kan nggak ada toh Pak Ronald. Ya, kalau susu 1 truk itu ya mungkin itu angan-angan ya. Karena memang faktanya 1 kaleng aja nggak pernah ada gitu loh. Lah iya. Ah, Cantika, di-mute dulu. Jadi saya pernah melihat, saya pernah melihat memang ada truk lewat membawa sapi dan mungkin si Reza disuruh nyusu sama si sapi itu, mungkin maksudnya susu 1 truk tuh begitu. Oke, Bang Ronald, terkait ini dijadikan sopir itu tidak dijadikan sopir, tetapi dididik menjadi politikus terkait dengan pemberian itu. Ya, kalau waktu dijadikan sopir itu sudah jadi mbahnya atau belum, Bang Ronald? Silakan, Bang Ronald. Ya, ini pertanyaan Mr. Ji ya. Mohon maaf ini agak sedikit konyol ini. Mulai bayi kan dia kan sudah jadi mbahnya sebetulnya. Cuma dia merasa jadi mbahnya apa enggak kan begitu Mr. Ji. Ya toh. Tapi apa kira-kira kalau memang kita punya nurani sebagai seorang mbah itu memang akan menjadikan cucu kita itu sengsara seperti itu ya toh. Kalau memang politikus itu harus dididik dulu menjadi sopir ya tanya itu kira-kira 500 orang yang duduk di anggota dewan itu pernah jadi sopir semua enggak itu sebelumnya kan begitu. Loh, itu kan yang ngomong bukan saya. Jangan marah sama saya. Enggak, Itu yang ngomong bukan. Saya Iqbal enggak tadi. saya enggak marah kepada Mr. Ji. Saya ini hanya ingin meluruskan logika dari pertanyaan itu. Saya ini saya enggak mungkin saya marah ke Mr. Ji. Saya ini marah sama konteks pernyataan bahwa dia itu mau dijadikan sopir apa politikus tapi disuruh jadi sopir dulu. Ini kan enggak rasional itu. Gitu loh Mr. Ji. Oh, berarti aku yang salah ini karena aku mau jadi politikus belum pernah menjadi sopir Ya, itu pantas. iya itu makanya itu. Gimana sih logikanya sih? Tapi Mr. Ji, Ya, ya. yang selama ini pernah didaftarkan sebagai salah satu beberapa politikus itu semua anaknya. Mbak Dena pernah daftarkan, Kaisar pernah daftarkan, Bang Riko pernah daftarkan. Cuma Reza yang enggak pernah didaftarkan jadi politikus itu. Terus Ya. sekarang ini mau ngomong apa sekarang saya tanya ini? You Ya. ngomong jangan asal bunyi lah gitu loh. Kalau memang nggak perlu ada fakta yang memang nggak bisa dibuktikan nggak usah ngomong lah daripada nanti malu sendiri lah di publik ini kan kasihan saya. Apalagi jangan tarik-tarik lah yang namanya almarhum itu kasihan gitu loh. Saya ya Tuh. kan biar publik sendiri yang menilai nanti. Itu aja Mr. Ji. Siap. Saya meyakini semua yang disampaikan Iqbal itu juga arahan ya, kemungkinan arahan dari Denada itu sendiri. Sebab tidak mungkin kan Iqbal ngomong tanpa ada bahan dari si Denada. Dan itulah faktanya bahwa tujuannya adalah ingin dijadikan sopir, bahkan anaknya, keponakannya diperlakukan yang sama untuk dipersiapkan menjadi politikus katanya. Tetapi itu tanggapan tadi kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ronald pada saat anak itu main PlayStation. Kalau memang dianggap sebagai anaknya sejak kecil, saya yakin Reza tidak akan duduk di bawah. Kalau dianggap sebagai anaknya sejak kecil, tidak mungkin dia makan di depan kamar mandi sana. Begitu abangku. Bagi saya nggak usah saya jawab lah. Itu jawabannya sudah tahu semua Mr. Ji itu. Mr. Ji itu bertanya sekaligus juga memberikan jawaban. Itu betul semua itu. Iya, kontradiktif. Betul Artinya, Mr. Ji, betul. artinya apa yang diomongkan itu terjawab. Begitu abangku. Betul. Nanti kan publik yang menilai sendiri. Sekarang kan Iya. begini kan. Ini tadi kan sangat erat sekali dengan beberapa pernyataan yang sudah dinyatakan sama Bu Egi tadi ya terkait dengan pengacara yang sudah disetir tadi ya. Iya. Seharusnya kan pengacara itu kalau memang bisa disetir sama klien, dia kan juga harus melakukan penilaian kan terhadap pernyataan klien ya dengan bukti yang ada kan begitu. Jangan omongannya klien diteruskan juga di publik nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan dia malu sendiri nanti kan begitu. Iya. Kalau dia iya. punya kecerdasan intelektual kan begitu kan. Betul. Ya, Maaf, betul. mohon maaf saya interrupt sedikit. Bukankah pengacara yang kita gedek, kita sama dengan Mr. Z, itu juga kan pengacaranya
udah senior juga pengacaranya Nick Mir itu, bahkan doktor lagi, itu kan lebih ngaco juga gitu. Ya kita, kita kan melihat ya ada pengacara yang kelihatannya hebat, ternyata dia disetir atau dia punya agenda sendiri untuk melakukan begitu, saya juga nggak tahu. Tapi artinya kenapa ya moralnya atau dedikasinya atau apa ya namanya, itu pengacara, kenapa dia tidak pernah melihat ulang apa yang dia ucapkan, kebenarannya. Sekolahnya di mana sih? Jadi orang jadi tanya begitu ya. Iya, iya, iya. Jadi saya sampaikan Bu Egi, jadi untuk sejauh ini saya tidak menemukan ada di Bang Ronald jawaban yang kontradiktif. Jawabannya itu sama. Jadi kalau kemarin saya ketemu jawabnya begitu, ketemu lagi 1 minggu kemudian jawabnya juga sama. Nah, ini sengaja saya dapatkan ini karena baru nih saya berpikirnya begini. Ini untuk menghidupkan opini publik dengan Iya, cara-cara seperti itu di media sehingga kita ini yang menyuarakan ini jadi kendor, jadi kendor. Tapi saya ini juga berpikir kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh Bang Ronald dengan apa yang disampaikan oleh si Iqbal tadi justru menambah keyakinan saya untuk terus menyuarakan. iya, Masa iya setuju. gitu loh ya, masa iya kalau anak kandung sudah diakui, tapi kok nggak mau nemui. Sekarang ini ada wanita-wanita ada di sini. Bisakah kira-kira mengakui anak tapi tidak pernah menemui anaknya? Begitu loh Bu Eki. Iya. Menurut Bu Eki gimana? Saya tambahkan sedikit. Ada suara-suara yang lain juga, ibu-ibu mengatakan gini, udah bagus nggak dibuang, karena kan sebelum munculnya Reza itu kan banyak anak-anak yang dibuang di got lah, di apalah, di keranjang. Terus ibu-ibu bilang udah bagus nggak dibuang gitu ya. Itu banyak yang mengatakan begitu. Tetapi kan maaf lagi, beribu-ribu maaf ya, pendidikan itu memang harus paling utama. Karena ya maaf saja, bingung saya mengatakan antara mau dididik sama kepengen dididik itu lebih baik, lebih banyaknya itu nggak mau gitu. Itu yang saya bingung. Membaca, ya saya cuman cerita sedikit aja. Untuk doktor ini saya harus membaca 1000 buku yang sudah diberikan gambarannya nih, baca ini itu 1000 buku. Nah, sekarang untuk buku satu nggak usah buku WhatsApp ya. WhatsApp itu mereka saya yakin nggak baca lalu di-share lagi kepada yang lain. Nanti ditanya itu isinya apa sih? Kok udah hilang di saya. Aduh, aku nggak baca ya udah aku kirim-kirim aja. Kebanyakannya seperti itu. Itu cuman sepotong begitu. Apalagi kalau doa-doa panjang dia dapat dari orang dikirim lagi ke orang lain. Itu pasti nggak dibaca. Aduh, saya Ya, sedih banget. Itu yang tidak pernah saya lakukan adalah mengirim apa yang dikirim. Biasanya pakai bahasa saya sendiri. Ya, saya cuma cerita saya ya. Tapi orang lain lebih suka kalau dia panjang-panjang, dia pikir ini bagus, di-share lagi. Padahal isinya nggak jelas gitu. oke Iya, Bu, saya tambahkan ya Bu, terkait dengan itu iya, kata-kata yang katanya lebih untung nggak dibuang, yang dikatakan ibu-ibu mungkin iya, mungkin bukan ibu-ibu yang ada di sini, iya, ibu-ibu yang di tempat sana itu ya, itu ibu-ibu di tempat sana. iya, Kalau kalau ibu-ibu di sini jelas tidak, karena berpikirnya adalah itu anak manusia. Yang jelas ini saya mengatakan di sini, yang jelas kelahiran anak itu yang biasanya kita itu menunggu, menanti dan kita bahagia dengan kehadiran anak itu, tetapi saat itu Reza lahir itu nampaknya tidak dikehendaki oleh mereka-mereka, tidak diharapkan oleh mereka-mereka, sehingga ada keinginan untuk menawar-nawarkan di usia 10 hari dan Bu Ratih lah yang
mengasuhnya. Itu Iya, sih yang saya temukan Bu Egi. iya. Ya, saya dengar dari Pak Ronald begitu. Pertama Ya, kali ya, muncul. ya. Jadi kalau kata-kata dibuang itu memang tanda kutip iya. Tetapi pada saat itu tuh ditawar-tawarkan sehingga bergerak hatilah Bu Ratih untuk untuk mengasuh. Benar-benar. Tetapi dengan satu janji, yaitu sudahlah gampang. Nanti ada susu satu truk, ya itu benar tadi ada sapi naik di atas truk, dikiranya susu itulah yang akan dinyusui oleh si Reza itu mungkin. Walah. Itulah Bang Ronald, faktanya Bang Ronald. Jadi ibu-ibu sekarang ini kalau nggak diberikan Iya. penjelasan, liar Bang Ronald. Seperti yang kemarin-kemarin saya diserbu begitu banyak buzzer itu ya liar karena kurang penjelasan. Begitu Bang Ronald. Ya begini Mr. Ji ya. Jadi kalau saya ya ini bukan penjelasan secara yuridis ya. Saya ngomong keluar dari jalur pengacara, saya akan sedikit memberikan dari pemahaman saya yang saya pahami secara spiritual ya. Yang menurut kacamata saya pemahaman spiritual saya ini kan sangat-sangat dangkal, tetapi insya Allah begini. Yang namanya anak itu sebetulnya kan kalau memang orang itu waras, anak itu kan rahmatullah kan. Itu makanya anak ini kan pemberian dari Sang Hak. Nah, bukan kalau memang dia pemberian maka dia akan akan membesarkan anak ini sebagaimana dia seperti mendapatkan rahmat lah, iya kan, anggap rezeki lah. Ya. Gimana kita memperlakukan rezeki itu kan? Tapi kalau anak untung-untung anak gak dibuang, berarti dia itu tergolong ibu yang memang nggak pernah menganggap anak ini ya dalam konteks rahmatullah, berarti dia menganggap anak ini adalah hasil buah dari hubungan intim kan begitu. Iya. Iya toh? Nah, kalau konteks menawar-nawarkan ya kalau memang itu sesuai enggak kalau memang itu digunakan dengan frasa pembuangan. Kalau Mama Ai dan Mama Rati itu sampai memberikan kompensasi berupa uang kepada Denada, itu penjualan namanya, trafficking kan begitu, perdagangan orang. Tapi kalau dia itu menawar-nawarkan dan nggak memberikan kompensasi, berarti kan membuang, sama dengan membuang itu. Iya. Iya toh. Kalau dia menitipkan, berarti dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh kewajibannya. Kalau dia memberikan, ya, kalau dia memang tidak mau, tapi dia mau diminta anaknya, berarti pengangkatan. Kalau pengangkatan anak itu harus diikuti dengan penetapan pengadilan, kan begitu? Ya, adopsi ya. Iya, itu makanya seperti pengacaranya ngomong kalau ini salah lah apalah, dia nggak bisa mencerna bahwa hubungannya sebenarnya hubungan perikatan antara Denada itu dengan Mama Rati dengan Papa Dino. Itu hubungan perikatan. Bukan dengan Reza ya, urusannya bukan dengan Reza. Reza itu adalah petitum yang sebetulnya bukan primer tetapi sekunder. Karena gugatan saya 1365, orientasinya itu adalah perbuatan melanggar hukum on rahmat adat. Karena ada perikatan yang dia langgar, kewajibannya nggak dia penuhi, kan begitu intinya. Itu makanya pengacara begini Mr. Ji. Ini saya jelaskan lagi, banyak pengacara yang tidak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Asalkan bisa disetir, ya kan, hanya memikirkan masalah cuan saja untuk menangani perkara. Dia nggak pernah tahu asal usul asbabul nusul pengacara. Pengacara itu sebetulnya kan istilahnya kan advocatus pamperum. Dulu pengacara itu lahir dari tenaga-tenaga gerejani. Yang mekanisme pembelaannya itu menggunakan konsep pro deo atau pro bono gratis. Nah, tapi pasca ya karena itu makanya pengacara itu diberikan label namanya officium nobile. Officium nobile itu adalah profesi kehormatan. Jangan sampai kita itu berbicara tidak sesuai dengan fakta, berbicara tidak sesuai dengan bukti, hanya untuk melakukan penggelapan atau penyelubungan fakta, itu dia melakukan penindasan terhadap kehormatan. Bagi saya itu pengacara yang tidak terhormat gitu loh. Makanya kan saya ngomong kalau saya ini tipe pengacara yang nggak saya tambah, nggak saya kurangi, karena saya bertanggung jawab sama Sang Hak gitu loh. Itu Mr. Ji. Izin Mr. Ji. Ya, itu namanya mengkhianati profesi demi sesuap nasi. Oke, ini ada Sheila Pertiwi dari Taiwan. Mau bertanya atau hanya mendengarkan? Terus teman-teman yang mau bertanya silakan ya, mumpung Bang Ronald masih di sini. Sebab tadi ini membuat kita emosi karena apa? Satu tayangan penuh itu ada bahkan narasi reporternya pun narasinya sudah ke arah membela daripada Iqbal. Sebagaimana dituangkan sampai ada pertanyaan begini.
sampai ada pertanyaan begini, kemanakah Iqbal sebenarnya? Sedangkan pengacaranya sendiri pun bertanya, kemana Iqbal sebenarnya? Takutkah rahasianya terbongkar? Begitu Bang Iqbal, coba. Bang Iqbal, Bang Ronald, sudah nonton belum? Enggak, belum nonton saya. Wah, itu ada tulisan seperti ini, ada apa pembicaraan seperti ini. Sampai setelah ini diungkapkan oleh pengacara, kemanakah Reza sebenarnya? Apakah Reza takut terbongkar karena ini diungkapkan? Itulah yang bunyi di situ membuat saya gatal sehingga saya menginginkan Bang Ronald untuk berbicara. Begitu Bang Ronald. Saya ini kemarin tidak muncul itu ya, karena saya ini lagi dalam konsep untuk melakukan apa namanya ya. Saya husnudon lah sama yang di atas. Karena apa? Karena ada tawaran untuk bertemu, ada tawaran untuk islah, untuk berdamai, untuk mencari mufakat sama-sama di meja di luar konteks. Bagaimana nanti kita nggak usah sampai terbuka di forum publik gitu loh. Saya tunggu di Jakarta itu sampai berapa lama itu, sampai hopeless akhirnya saya itu ditipu itu. Nah, iya makanya saya jadi penasaran kan, udah ketemu apa belum ya, gitu kan? Kalau ketemu belum, tapi kalau dijanjikan iya Mr. Ji. Sampai sekarang tidak pernah ketemu Mr. Ji. Itu makanya Iya. Oke. tidak apa-apa lah kalau itulah. Oke, saya pengen penegasan saja langsung dari Bang Ronald. Sudah ketemu apa belum Bang Ronald? Belum. Ini kan bulan puasa ya, saya kan orang muslim ya. Demi Allah, demi Rasulullah belum. Tuh, teman-teman semua, sampai detik ini tidak ada pertemuan antara Denada dan Reza. Tidak ada niat antara Denada dan Reza. Dan belum direalisasi. Sudah ada ucapan-ucapan tapi tidak ada realisasi. Begitu ya Bang Ronald ya? Iya, kemarin itu sebenarnya kita kan nggak berharap, tetapi ada sedikit statement dari Denada itu untuk ini statement dari dari manajemennya Mbak Dena ya, katanya Denada sekarang lagi sibuk untuk mencari notaris, untuk membuat apalah waris lah untuk Reza dan sebagainya, meskipun masih belum proses pewarisan. Maksudnya mungkin mau menghibahkan. Ya. Sampai sekarang pun belum ada. Jadi kita pun nggak berharap sebetulnya untuk itu. Kita berharap untuk pertemuannya kan. Tapi akhirnya kan you membuat kamu ngomong sendiri, nggak bisa kamu pertanggungjawabkan, nggak bisa kamu lakukan. Itu makanya saya tunggu di proses pembuktian gitu loh. Iya. Oke. Intinya tadi saya sampaikan semua nih agar Bang Ronald, karena tidak nonton, saya yang nonton, agar Bang Ronald mempersiapkan narasi-narasi itu untuk membantah, karena itu disampaikan dan penontonnya juga luar biasa. Artinya netizen ini ya namanya dia akan mempengaruhi opini publik di masyarakat, begitulah kira-kira. Nah, Bang Ronald tugasnya adalah untuk mengkanter semua ini, termasuk salah satunya adalah bicara di Komal ini, karena Komal ini akan ditayangkan lagi oleh teman-teman yang lain. Begitu Bang Ronald. Siap. Oke. Gimana lanjut Mr. Ji? Gimana? Ini terkait dengan apa yang saya tayangkan ini, Ya. itu mengacu pada tayangan tadi dari Iqbal tadi. Makanya tujuan saya ini agar Bang Ronald dapat mengkanter di pernyataan-pernyataan itu, termasuk di Komal ini. Karena Komal ini juga akan ditayangkan di tempat lain, begitu Bang Ronald. Sebetulnya begini, saya sederhana saja ya Mr. Ji ya. Ya. Sebetulnya bagi saya itu agak sedikit saya turunkan martabat saya kalau untuk saya harus mengcounter omongannya Iqbal itu yang nggak bisa dibuktikan itu. Kalau memang dia mau membuktikan sederhana saja lah. Sudahlah kasih sajalah satu contoh sajalah. Ini kan proses pembuktian perdata. Perdata itu menganut ya kan, dia itu menggali kebenaran formil. Kalau memang dia pernah membelikan rumah lah, pernah membelikan mobil lah, tunjukkan saja satu sertifikat hak milik atas nama Reza, BPKB ya kan, STNK atas nama Reza. Itu sederhana sekali sudahlah. Gitu loh. Kalau dia nggak pernah nunjukkan, kalau dia cuma ngomong-ngomong, nanti kita ketemunya di pembuktian. Itu yang saya tunggu memang. Kemarin saya nggak mengcounter itu, saya malas untuk mengeluarkan energi yang saya pikir
terlalu mubazir saya untuk mengkontrol orang yang nggak pernah bisa mempertanggungjawabkan omongannya itu loh. Bagi saya itu Mr. Ji. Mohon maaf, bukannya saya Iya, ini nggak kooperatif kemarin ya. Saya capek, iya, saya juga kemarin itu juga komunikasi dengan Mas Sandi, ya kan. Di sisi lain kan ini kan ada dua pengacara yang tidak pernah kalau saya lihat tidak pernah koordinasi antara Sandi dengan Iqbal. Jadi hmm. yang satu nyerang saya, yang satu apa namanya Tenang. nahan saya agar tidak terlalu eksplor kan begitu. Saya ini kan bingung. Iya. Iya, jadi mungkin teman-teman juga tahu tadi Bu Susilo bahkan mendengarkan sampai mengatakan tadi ditanyakan mengenai rumah, bahkan rumah itu sudah dibelikan dan ditempati oleh Bu Ratih, begitu ya Susilo ya, oleh Bu Iya Ratih dan Pak betul. Dino dan juga Resa tinggal di situ. Itu hasil pembeliannya daripada Denada. Itulah bentuk sayangnya Denada kepada anaknya. Katanya begitu, Bang Ronald. Iya, kan sudah saya ulangi, tunjukkan saja lah sertifikatnya mana atas namanya itu dan asal asal usul rumah itu rumahnya siapa. Tunjukkan aja. Iya, iya. Iya, Capek iya, Mr. G. iya. Itu Ah, kalau ya, saya ya. nanti kan karena dia yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan kan begitu. Iya, iya. Iqbal itu bicara mungkin karena data-data dari si Denada. Kan Denada punya buktinya, katanya pernah membeli rumah. Mungkin ya, saya tidak tahu itu. Ya, betul kata Bang Ronald. Semua yang diucapkan haruslah dibuktikan. Silakan teman-teman, mumpung masih ada Bang Ronald nih, masih ada waktu, silakan. Betul kan begitu, Susilo? Betul sekali. Iya sih Oke. kayak kayak nggak masuk di akal gitu. Wong pengakuan dari orang tuanya aja belum ada kok itu yang besar rumah, yang kecil aja belum tercapai kok itu rumah harta benda. Nomor satu tuh pengakuan dulu gitu orang tuanya antara ibu dan anak udah itu dulu cukup. Lewat dari Reza aja bilang saya nggak butuh apa-apa intinya eh, yang penting ibu mengakui saya sebagai anaknya itu aja udah cukup kan waktu itu begitu kan Mbak Ronald. Iya, begini Bu Susilo. Itu betul ini frasa yang harus saya garis bawahi kan begini kan. Yang kecil aja bohong apalagi yang besar kan begitu. Iya Hmm. betul. Memang Resa memang pernah bilang begitu. Jadi ada juga netizen ini yang sempat juga memberikan apa namanya pendapat yang agak sedikit. Kalau saya nyatakan itu masih dalam konteks premis minor. Karena apa? Karena begini. Sudah diakui kok masih saja kok gugatan kok diteruskan. Kan saya bilang Iya, itu iya, mereka yang tidak tahu pokok persoalan mulai awal. Saya kan sudah iya, bilang berkali-kali, ini afirmasi saya yang terakhir bahwa yang men-trigger saya itu untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan soal pengakuan anak. iya. Yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan itu karena sifatnya ya keluarganya Denada, inkasu Denada dan adiknya itu yang tidak tahu adab sebetulnya, yang sempat melaporkan mertua saya yaitu Bu Rate itu sampai Oh didatangi dua polisi yang berseragam katanya melakukan penggelapan mobil. Hmm. astagfirullah oh di situ. Iya, padahal mobil itu yang Hmm. pakai Resa katanya dibelikan sama Denada, padahal Resa sendiri yang bayar cicilan mobilnya. Begitu. Oh iya 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 iya. Sekarang katanya mau belikan kok dilaporkan penggelapan loh. Kok yang dilaporkan kan juga ibu mertua saya kan lucu kan itu kan konyol kan. Mm-mm. Padahal kita itu sebetulnya nggak pernah mempermasalahkan masalah apa namanya kewajiban Denada untuk menafkahi lah untuk apa. Akhirnya kita berhitung. Lu kamu saja begitu berhitung dengan saya. Padahal yang makan bukan saya. Yang makan itu kan anakmu. Yang melaporkan itu Oh adiknya Denada namanya Muhammad. Yang membawa dua polisi itu ke rumah. nah itu kan jadinya kan ruwet ya masalahnya. Ruwet Masalahnya jadinya. siapa sama siapa. Jadinya akhirnya kan anak istilahnya yang nggak bersalah malah jadi istilahnya kan buka aib kan begitu kan Bang. Akhirnya saya buka aib. Iya 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 Ibu. betul. Iya. Oke, oke, itu sudah paham ya. Yang Iya men-trigger paham. adalah itu gara-gara didatangi polisi, katanya menggelapkan mobil. Pertanyaan terakhir, Bang Ya, Ronald,
Karena ini kan ada statement juga dari adiknya yang ada di Australia. Katanya nih, perlakuan terhadap Reza sebagai anak Dinada itu sudah sejak kecil. Saya pengen tanya, sejak kapan ini si Riko ini tahu kalau Reza itu anak kandung Dinada? Baru saya mau tanya sama Mr. G itu. Coba dicek ketahuan. Itu kan Riko itu kan konyol juga ngomongnya itu. Dia ya di konversi pers itu kalau nggak salah itu apa itu ya, di acara apa itu ya, di televisi itu dia bilang bahwa dia itu juga baru mengetahui kalau ternyata Reza itu anaknya mbaknya. Nah, Kok kamu komentar masalah perlakuan Reza mulai kecil, kamu tahunya aja baru dulu aja. Itu memang mulutnya minta sumpel itu Riko itu. iya, tuh. Tadi juga ada di situ dia yang menyatakan bahwa anak-anak kita semua, ponakan-ponakan itu disiapkan dari termasuk Reza sebagai anak Dinada. Berarti disiapkan waktu kecil, sedangkan dia taunya itu sudah gede. Makanya saya bertanya, sejak kapan sebenarnya Riko itu tahu bahwa Reza itu anak daripada Dinada? Ya makanya kan saya bilang lagi kan, jejak digital kan nggak mungkin dihapus. Coba didengarkan itu penjelasannya Riko itu. Riko itu kan Iya. yang terakhir kan bilang bahwa saya itu juga baru tahu kalau ternyata Mbak Dina itu punya anak namanya Reza, kan begitu kan? Kan konyol Iya. gitu. Iya. Itulah. Itulah. Itu makanya ini izinnya ya Mr. Jia, karena saya sandarkan semuanya itu ya, termasuk semua kegiatan dan tindakan saya, termasuk membongkar aib itu juga saya juga sangat-sangat minta maaf sama Sang Ha kalau itu mungkin perbuatan dosa dari saya. Tetapi insya Allah dari beberapa bagian framing saja sudah bisa diketahui bahwa Sang Ha ini memihak siapa. Sang Ha ini akan maha memberi petunjuk. Jadi pernyataan Riko akhirnya di counter sendiri dengan omongannya sendiri, itu kan semuanya kan akhirnya almarhum Emilia Contessa membuat lagu yang konteksnya juga menggambarkan peristiwanya Reza. Itu kan sebetulnya kan bukan saya semuanya itu. Iya. Ayolah, itulah. Itu kalau kita semuanya tidak beragama, ya sudahlah, kita nggak usah paham bahwa di atas itu ada Tuhan. Begitu. Tuhan ini tidak tidur gitu loh. Itu loh. Iya. Kalau Pak kita Ustadz, punya kecerdasan Pak Ustadz. spiritual ya, Mr. Zia, itu aja lah ya. Jawabannya ada di situ lah. Siap. Ini ada Pak Ustadz, saya minta naik dulu ya. Kalau naik nanti bisa bertanya ya Bang Rio, Bang Ronald ya. Pak Ustadz, naik dulu Pak Ustadz. Ini pertanyaan penting Pak Ustadz. Pak Ustadz, halo Pak Ustadz. Ini penting Pak Ustadz. Ada warisan tapi orangnya masih hidup Pak Ustadz. Saya tidak tahu tentang, coba aku dijelaskan karena ada ditulis di sini tentang rumah itu. Rumah yang sampingnya Bunda Emil tuh gimana sih maksudnya ini, Bang Ronald? Kenapa? Ini ada tulisannya terkait dengan rumah. Rumah itu rupanya sampingnya itu rumah itu ada rumahnya Ibu Susiani. Bu siapa namanya Bu Rate tinggal di situ. Rumah itu rumah bagaimana ceritanya saya nggak tahu. Rumah itu sebetulnya rumahnya dari R.A. Susiani. RA Raden Ajem ya. Jadi ibunya Bude R.A. Susiani, ibunya Papai itu tinggalnya di situ. Dan Papai itu mulai kecil sampai tua itu ya tinggal di situ. Jadi kemudian diklaim jadi rumahnya Bude ya. Kemudian diberikan kepada Reza, ya itu kan ya kalau pemberian, kalau itu kan rumah waris itu. Gitu loh kan. Saya kan itu makanya kalau memang mau ngasih, buktikanlah sertifikatnya, akte hibahnya kan ada harusnya, proses hukum yang betul itu. Jangan nanti gara-gara nggak bisa menjawab, ya kan, nggak bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahannya dia itu, kemudian dia membuat pernyataan-pernyataan yang menggiring opini publik itu yang seakan-akan dia ini ada benarnya gitu loh. Ini bulan Ramadan itu loh, kalau kita mau ini timing, kalau kita memang punya salah mau minta maaf itu sudahlah sama Sang Ha dulu lah yang adalah, jangan sampai nanti Sang Ha ini memberikan petunjuk lagi yang kemudian dia juga nanti kewalahan gitu loh. Itu loh, seperti Riko itu ya kan, ngomong apa adanya, sudah mulai kecil akhirnya salah juga dengan pernyataannya dia sendiri ya kan. Itu nanti udahlah, ada semua lah kalau itu Mr. G. Nanti tunggu aja di proses pembuktian Mr. G. Saya pikir semuanya nanti kan akan juga jelas, sejelas-jelasnya. Tapi kan begini, saya tidak pernah
mengcounter, saya tidak pernah a apa ya, tidak melihat bahwa Mbak Dena itu pernah memberikan resa. Memang iya, memang pernah. Tetapi 2 atau 3 kali pasca terakhir-terakhir inilah, gitu loh. Bukan waktu kecil. Oh ya tidak pernah kalau waktu kecil. Saya sudah tanggung jawab dengan pernyataan saya ini. Kalau mulai kecil tidak pernah. Lu enggak, soalnya tadi ada bunyi uang sekolahnya, uang gedung, sekolah itu dia bayar tuh. Ya, Itu omongnya ya Iqbal, wes, tidak omongnya apa-apa Iqbal. nanti. Ya tidak apa-apa nanti kan dia kan harus menunjukkan buktinya, ya kan? Itu satu. Terus yang Ya. kedua gampang saja, tolong diikuti pertanyaan. Kalau memang dia sudah pernah membayarkan uang gedungnya, kan dia tahu nanti sekolahnya di mana Reza ini. Tahu nggak dia sekolah di mana? Itu aja lah. Jangan-jangan salah asal-asal tunjuk gedung nanti. Iya makanya itu Mr. J. Oke lah Bang Ronald, terima kasih banyak Siap, Bang siap. Ronald sudah bergabung dan sudah memberikan penjelasan ya. Saya minta maaf karena jujur ini kita bersuara bukan berarti membela. Nggak ada kepentingan apa-apa di sini Bang Ronald. Sama juga Ya, Bang Ronald, nggak ada kepentingan. Intinya adalah kita prihatin dengan kondisi seperti ini Bang Ronald. Ada ya. niat mengakui tapi kok nggak pernah ditemui. Itulah menjadi keprihatinan kita, terutama yang ada di komal-komal saya Bang Ronald. Iya. Ini mohon maaf ya, apa namanya inisiasi untuk pertemuan itu sebetulnya saya agak lupa ya. Apa kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya? Sampai lupa saya ini, saking saking dari hopeless ini. Yang sampai sekarang Ya, ini ya, ya. ini bulan Ramadan ini demi Allah demi Rasulullah tidak pernah ada pertemuan itu dan saya sampai menjadi hopeless. Itu aja yang sekarang cukup aja yang saya hadirkan untuk membuat bagi netizen ini sebagai pedoman untuk melakukan penilaian terhadap tindakan Denada itu sebenarnya bagus apa tidak, baik apa tidak. Itu sebenarnya bukan kapasitas saya itu. Cuma inisiasinya untuk bertemu itu hanya sekedar apa? Mimpi aja. Karena nggak pernah ada aksi untuk bertemu itu. Itu Ya. makanya kan saya bilang kalau visi itu tanpa aksi jadinya mimpi. Nah, kemarin dia bilang mau ketemu. Sampai sekarang nggak ada Mr. G. Oke, teman-teman sudah mendengarkan semua. Jadi sampai detik ini belum pernah ada pertemuan dan kita tetap akan terus menyuarakan terkait dengan ya mudah-mudahan ada segera pertemuan dan itu langkah yang baik lah kalau dilakukan. Tapi teman-teman semuanya, ucapan pernyataan di media sosial pengakuan itu sepertinya sudah 1,5 bulan yang lalu. Niat ingin ketemu itu sudah 1 bulan yang lalu. Ketoke iki nek rasa lagi sak durunge poso. Ya Wis bar pasti poso Mr. G. terus Pasti itu kalau ya, itu pasti. Ya. Pasti itu. lah iya, Sebelum lah iya. puasa pasti itu. Iya, jauh sebelum puasa kemudian kita berharap mudah-mudahan mendekati bulan Ramadan sampai Reza pun ngomong di dalam sebuah media bahwa dia meskipun ini ingin tetap lebaran apa namanya puasa Ramadan sama Bu Ratih. Nanti kalau lebaran akan berkunjung atau apa begitulah. Sudah ada niat tapi nampaknya kok sampai detik ini belum ada pertemuan ya begitu ya Bang Ronald. Mungkin saja begini Mr. J. Yang saya pikirkan ini mungkin saja dia nggak bisa menyembunyikan rasa malu terhadap apa namanya orang yang sudah mengasuh Reza mulai kecil sampai besar. Itu aja mungkin. Kalau saya mungkin ketakutannya Denada itu. Karena kalau kita ketemu dengan Denada saja kan tidak apa namanya mempertemukan Denada dengan Reza kan nggak menutup perkaranya. Karena kan Iya, sekali lagi kan saya afirmasi ya bahwa yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan kan bukan itu. ya, Saya kan ya, sederhana. Kemarin itu saya sederhana sebetulnya itu. Cuma saya ulangi lagi di sini, saya ada permintaan yang tidak sederhana kepada Denada itu. Yang bagi ya. saya sederhana tapi bagi Denada tidak sederhana. Apa itu? Meminta maaf. Mm. Ini kan orang tua ya. Sudahlah ciumlah tangannya aja lah. Kalau nggak bisa mencium kakinya lah, gitu loh. Iya, kalau aku boleh saya cium itu Bu Ratih, tangannya, kakinya, Lah sama iya. pipinya juga saya cium itu. Padahal tempat surga bukan di tangan Mr. J, ada di kaki ya, kan gitu. Ada di kaki. Bagi orang Kaki. iya. Dan Denada itu karena Bunda Emilia sudah nggak ada, seharusnya yang sekarang mengganti itu adalah posisinya Papa ya kan sebagai orang tuanya dia kan. Ya, Seharusnya kan tempat surganya kan di situ. Pak Dino Rosano sebagai omnya lah ya. Iya, karena satu-satunya yang masih hidup itu. Iya, iya, iya. Saya tadinya optimis ketika dia akui, kemudian diakui, habis itu kan dia ke Singapura. Aku berpikir, bilang jangan-jangan pulang dari Singapura nih, ketemu. Sementara ke Singapura pun itu saya anggap sesuatu yang salah.
habis ngomong langsung pergi, itu salah. Saya anggap nanti setelah pulang dari Singapura ketemu, sampai di Jakarta nggak ketemu juga. Terus nggak ketemu. Saya mungkin punya anggapan bahwa kalau nggak bisa puasa bulan puasa ini tahun ini, ya mungkin di puasa tahun depan kali. Ya. Ya, mohon maaf ya Mr. Ji ya. Saya terima kasih banyak ya. Mr. Ji ini pas sekali mengikuti itu. Pas, Ya. betul. Ya, saya terima kasih banyak Mr. Ji. Saya Memang itu yang ngikutin terjadi terus. Mr. Ji. Saya ngikutin terus, tidak pernah ada celahnya. Mungkin bisa dilihat VT-VT saya. Hanya kan hanya kan saya lihat ini engagementnya. Kadang-kadang kalau Reza ada di dalam satu pernyataan di YouTube saya itu komentar memohon kepada saya, Mr. Z, mohon ikuti terus perkembangannya Reza. Itu jadi makanya saya mau bertanya kepada siapa kalau nggak saya kirim ke Bang Ronald. Makanya saya kirim tuh Bang Ronald. Siap. Ya, itu salah satu keinginan daripada netizen. Satu netizen itu, anggaplah mereka pertanyaan yang sama dari 1.000 orang. Begitu Bang Ronald. Iya. Ah. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan mungkin terima kasih banyak Bang Ronald. Kita akan ketemu lagi. Saya boleh, Silakan. Ya, ya, boleh silakan. Pak Ronald, Siap. saya mendengarkan pernyataan dari teman ayahnya Denada, Rio Tambunan. Nah, dia bercerita panjang lebar gitu ya, siapa Denada dan seterusnya. Lalu ada pernyataan, katanya dia sebenarnya ada lagi anak di Medan. Jadi artinya kan 3 berarti. Menurut Pak Ronald bagaimana? Mohon maaf Ibu, saya bukan kapasitas untuk menjawab itu karena saya tidak tahu. Takutnya nanti kalau saya jawab saya fitnah ke orang. Saya nggak tahu kalau itu. Oke, baik, terima kasih. Kenapa Terima Ibu kasih. Kenapa Ibu tidak bertanya anaknya Mr. Z berapa? Kenapa? Ayo. Ya kan kalau Mr. Z bilang, Mr. Z anaknya berapa? 5. Tentu saya akan bertanya induknya ada berapa. Biasa begitu. Iya. Alhamdulillah induknya lagi nonton semua di sini, Bu. Baik Bang Ronald, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir Siap, di Mr. Komal Ji, ini. siap. Kita akan kembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan dan mengabarkan kepada para netizen. Demikian ya Bang Ronald, terima kasih Ya. banyak teman-teman. Terima Mungkin Mr. Ji kasih, nanti kalau Pak ada Ronald. perkembangan Mr. Ji saya kabari nanti. Oke, terima kasih Siap. Bang Ronald. Saya akan Sehat-sehat selalu, menunggu. Mr. Z. Hai, sama-sama, terima Bu. kasih. Semuanya Siap. untuk bunda-bunda semua, sehat-sehat selalu. Oke. Siap, terima kasih. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak semua untuk kawan-kawanku. Saya akan mengabarkan terus apa yang saya dapatkan. Tidak hoax, saya jamin tidak hoax. Ini semuanya fakta. Demikian sementara, terima kasih banyak Ya. untuk Bang Ronald sebagai narasumber, Ibu Egi sebagai senior. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang lain. Ada Sela, ada Susilowati, ada Milawati, dan teman-teman semuanya yang ada di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bang Ronald. Izin meninggalkan tempat. Iya Bu, sama-sama ini Bu.